Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat realisasi investasi kuartal 1 2024 sebesar Rp401,5 triliun dan sukses mencetak 547.419 tenaga kerja. Dari total ini, sebanyak 328.073 tenaga kerja berasal dari penyertaan modal asing atau PMA yang juga menyumbang investasi 204,4 triliun dan 219.346 tenaga kerja berasal dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang menyumbang Rp197,1 triliun. Bahlil menuturkan, hal ini disebabkan oleh banyaknya realisasi PMA dan PMDN yang masuk ke manufaktur pada kuartal 1 2024. PMA paling banyak berinvestasi di industri manufaktur Rp112,5 triliun dan PMDN di manufaktur sebesar Rp48,6 triliun. Adapun besarnya investasi asing ke sektor manufaktur disebabkan oleh dorongan dari sektor hilirisasi. Singapura masih menjadi investor terbesar pada kuartal 1 dengan nilai investasi hingga $4,2 miliar Amerika Serikat, diikuti oleh Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan Jepang. Puluhan perusahaan asal Singapura telah menyatakan minat untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini terungkap dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dari puluhan perusahaan yang antre investasi ke IKN ini, Jokowi belak-belakan dirinya meminta dukungan untuk menyediakan energi di ibu kota baru tersebut, khususnya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jokowi juga bicara soal kerjasama ketahanan pangan dengan Lee. Indonesia mendorong agar Singapura bisa bekerja sama untuk melakukan transfer teknologi di sektor pangan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menawarkan beberapa peluang investasi mulai dari sektor manufaktur, tekstil, hingga pengembangan industri halal. Jokowi menjabarkan tawaran investasi yang pertama adalah peluang masuk ke pengembangan manufaktur tekstil di Kendal Industrial Park, Jawa Tengah. Jokowi juga menawarkan investasi ekonomi hijau melalui infrastruktur berkelanjutan dan pembangunan pusat data di Nongsa di Batam. Transaksi perdagangan antara Indonesia dengan beberapa negara mitra dagang makin banyak tak menggunakan dolar Amerika Serikat, terutama saat terjadinya ketidakpastian ekonomi global akibat perang dan kebijakan suku bunga bank sentral yang tinggi. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desri Damayanti mengatakan, transaksi tanpa dolar atau yang dikenal dengan istilah Local Currency Transaction atau LCT meningkat pesat pada penghujung kuartal 1 2024. Nilai transaksi menggunakan mata uang masing-masing negara hingga akhir Maret 2024 senilai 1,37 miliar dolar AS atau setara 22,2 triliun rupiah. Total pelaku usaha yang memanfaatkan skema transaksi dengan menggunakan mata uang lokal itu juga melonjak pada akhir Maret 2024. Desri mengatakan jumlah pelaku usaha yang menggunakan skema LCT mencapai 3.504, lebih tinggi dari rata-rata pada tahun lalu yang di kisaran 2.602 pelaku usaha. Desri mengatakan, salah satu penyebab lonjakan pemanfaatan LCT ini karena ada peningkatan transaksi LCT antara pelaku usaha di Indonesia dengan Jepang. Transaksi tanpa dolar itu tidak hanya dilakukan saat interaksi perdagangan, melainkan juga saat penyelesaian proses investasi antara Bank Jepang dengan Indonesia. Kiamat baru mengancam bumi. Hal ini terkait dengan langkanya telur ayam. Harga telur di dunia pun kini meroket. Sejumlah hal menjadi penyebabnya, mulai dari virus flu burung hingga kondisi cuaca. Setelah mereda hampir sepanjang tahun 2023, kebangkitan kembali flu burung terlihat di sejumlah peternakan unggas beberapa negara, Amerika Serikat dan Jepang salah satunya. Di Amerika Serikat, lebih dari 14 juta ayam petelur mati pada bulan November dan Desember akibat flu burung. Dalam 30 hari terakhir, lebih dari 8 juta unggas di kawasan komersial Amerika masih terinfeksi. Sementara di Jepang, kasus flu burung dilaporkan terjadi di peternakan unggas domestik di beberapa prefektur. Wabah itu menginfeksi ratusan ribu ayam. Perlu diketahui, Jepang adalah konsumen telur per kapita terbesar kedua dan telur merupakan bahan penting dalam masakan Jepang. Harga telur berukuran sedang di negara ini naik lebih dari 20% menjadi 218 yen atau sekitar Rp23.000 per kilogram pada 17 April. Selain soal flu burung, cuaca buruk juga menjadi penyebab lain. Ini setidaknya terjadi di Meksiko. Panas terik di Meksiko telah menyebabkan banyak ayam mati akibat sengatan panas. Padahal, negeri itu mengonsumsi telur per kapita dalam jumlah tertinggi di dunia.
Sementara itu, di Indonesia juga mengalami kenaikan harga telur. Harga telur ayam ras juga meningkat lebih dari 10% sejak awal tahun. Selain itu, faktor pendorong lainnya adalah tingginya permintaan telur akibat kenaikan harga daging. Sejumlah konsumen pun beralih mengonsumsi telur sebagai substitusi daging. Ekonomi dunia diambang bahaya besar setelah rasio utang global mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam 200 tahun. Borge Brenda, Presiden World Economic Forum atau WEF, mengatakan bahwa dunia akan menghadapi pertumbuhan yang rendah selama 1 dekade jika langkah-langkah ekonomi yang tepat tidak diterapkan. Ia memperingatkan bahwa rasio utang global mendekati tingkat yang belum pernah terjadi sejak tahun 1820-an dan terdapat risiko stagflasi di negara-negara maju. Brenda memproyeksikan pertumbuhan global tahun ini hanya sekitar 3,2% dari biasanya sebesar 4% selama beberapa dekade. Seraya menambahkan bahwa ada risiko perlambatan seperti yang terlihat pada tahun 1970-an di beberapa negara besar. Dana Moneter Internasional atau IMF juga menyoroti tingginya tingkat utang di China dan Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa kebijakan fiskal yang longgar di kedua negara tersebut memberikan tekanan pada suku bunga dan dolar yang kemudian meningkatkan biaya pendanaan di seluruh dunia sehingga memperburuk kerapuhan yang sudah ada sebelumnya. Brenda mengatakan, risiko terbesar bagi perekonomian global saat ini adalah resesi geopolitik yang kita hadapi, menyoroti ketegangan di Timur Tengah baru-baru ini.